Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Nur Hasanah, NPM 19.180 dari kelas D. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Hesti untuk memenuhi ujian akhir semester tahun akademik 2020-2021. Yang pertama, organisasi internasional secara umum. Setiap organisasi internasional memiliki seperangkat aturan yang berkaitan dengan fungsinya itu sendiri. Karena organisasi internasional tidak berada dalam ruang hampa, maka mereka terikat untuk memberikan pengaruh pada sistem hukum lain dan juga menyerap pengaruh sistemnya tersebut. Dalam literatur, organisasi internasional memiliki batasan setidaknya dalam beberapa hal. Jika organisasi tersebut diatur oleh hukum internasional, maka kita menyebutnya dengan organisasi internasional. Tapi jika organisasi tersebut hanya diatur oleh undang-undang domestik, maka kita menyebutnya organisasi non-pemerintah. Biasanya, organisasi internasional yang tunduk pada hukum internasional akan memiliki karakteristik yang sama, karena yang pertama, dibuat oleh antar negara atau oleh perwakilan resmi negara. Yang kedua, didirikan melalui perjanjian. Dan yang terakhir, organ dengan kemauan berbeda. Karena setiap organisasi setidaknya harus memiliki satu organ yang memiliki keinginan yang berbeda dengan negara anggotanya yang lain. Klasifikasi organisasi internasional. Yang pertama ada fungsinya. Organisasi dapat diklasifikasikan sesuai dengan fungsinya, yang seperti dalam bidang ekonomi, pendidikan, aliansi militer, kesehatan masyarakat, telekomunikasi, keamanan dan perdamaian, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada keanggotaan. Beberapa organisasi menginginkan anggotanya tuh universal atau bahkan hampir universal, karena pada prinsipnya mengundang semua negara untuk bergabung, seperti contohnya PBB, atau karena organisasi internasional memiliki batasan dalam beberapa hal, batasan ini juga ada dalam didasarkan pertimbangan geografi, seperti organisasi internasional yang Uni Eropa atau ASEAN. Juga bisa berdasarkan hubungan ekonomi, seperti contohnya OPEC. Yang ketiga ada politik atau fungsional. Perbedaan kadang-kadang dibuat mengacu pada pengertian teori integrasi adalah organisasi politik dan fungsional. Beberapa ahli teori integrasi berpendapat bahwa peluang terjadinya integrasi atau kerjasama internasional itu lebih besar jika tujuannya terbatas pada beberapa tugas teknis atau fungsi yang dibatasi dengan jelas. Ide dasarnya adalah bahwa fungsi teknis tidak melibatkan sentimen politik yang besar. Maka dari itu, organisasi internasional membatasi dalam beberapa hal agar tujuannya jelas dan dapat dicapai. Yang keempat atau yang terakhir, antar pemerintah atau supranasional. Apakah organisasi naik di atas anggotanya atau disebut dengan supranasional, atau apakah tetap di antara negara anggotanya atau yang disebut dengan antar pemerintah. Setiap deskripsi organisasi supranasional biasanya akan didasarkan oleh UE. Pertanyaan yang kedua, keikutsertaan Indonesia di dalam berbagai organisasi internasional. Yang pertama ada ASEAN. Peran Indonesia dalam organisasi ini sangat penting karena Indonesia termasuk dalam
5 pelopor negara pendiri ASEAN. Yang lainnya yaitu ada Filipina, Thailand, Singapura, dan Malaysia. Yang kedua ada G20 atau kelompok 20. Peran Indonesia dalam organisasi ini dapat terlihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selalu stabil setiap tahunnya. Indonesia juga merupakan satu-satunya negara ASEAN yang masuk dalam forum ini. Negara kita menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia karena sumber daya manusia kita besar. Juga kita mempunyai sumber daya alam yang besar, serta ada iklim demokrasi yang sangat bagus. Yang ketiga ada gerakan non-blok atau GNB. Indonesia sangat berperan aktif dalam pembentukan organisasi ini pada tahun 1961. Bahkan pada tahun 1992 pernah menjadi ketua gerakan non-blok dalam konferensi negara yang diadakan di Jakarta. Pada perkembangannya, kerjasama antar negara anggota GNB semakin meningkat dan diikuti dengan penyelesaian masalah di negara anggotanya. Yang keempat ada misi perdamaian Dewan Keamanan PBB. Hal ini juga termasuk partisipasi Indonesia dalam menjaga perdamaian. Seperti contohnya, Indonesia mengirim pasukan Garuda ke berbagai negara yang sedang mengalami konflik seperti Kongo, Vietnam, Kamboja, dan Bosnia. Dan yang terakhir ada organisasi OKI atau Organisasi Konferensi Islam. Salah satu peran Indonesia dalam upaya penyelesaian konflik pemerintah Filipina dengan MNLF atau Moro National Liberation Front dengan hadirnya Peace Agreement pada tahun 1996. Indonesia juga mendukung pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Pertanyaan yang terakhir yaitu yang ketiga, pendapat saya tentang penting atau tidak pentingnya Indonesia ikut serta dalam organisasi internasional dan terkait manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Menurut saya sangat penting Indonesia mengikuti organisasi internasional. Bahkan seluruh negara menurut saya sangat penting untuk mengikuti organisasi internasional. Karena dengan itu bisa mengeratkan antar hubungan negara, juga bisa memperluas koneksi agar bisa menyejahterakan masyarakatnya itu sendiri. Dengan contoh, di Indonesia banyak yang memproduksi produk-produk kecantikan atau makanan atau pakaian, itu bisa diimpor ke luar negeri dengan cara mempererat hubungan negara Indonesia dengan negara yang lain, yaitu bisa melalui organisasi internasional. Juga contohnya Indonesia karena bergabung dengan G20 atau kelompok 20, Indonesia bahwa pertumbuhan ekonominya sangat stabil setiap tahunnya. Juga karena Indonesia termasuk dalam sumber daya manusia yang paling besar, juga sumber daya alamnya yang sangat besar, kita juga bisa memanfaatkan itu semua untuk menyejahterakan masyarakat juga negaranya itu sendiri. Sekian jawaban saya. Semoga ujiannya lancar dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.